Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, apa kabar teman-teman? Ya, alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa Allah berikan di dalam hatinya semangat terus untuk menuntut ilmu. Ya, baik teman-teman, bertemu lagi bersama Pak Jalil di pagi hari ini. Nah, kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Ma'un. Ya, yakni mengetahui arti dari beberapa kata dari Surah Al-Ma'un, kemudian menyebutkan intisari dari Quran Surah Al-Ma'un, dan menunjukkan contoh bacaan ikhfa yang tepat pada Quran Surah Al-Ma'un, melafalkan bacaan Quran Surah Al-Ma'un dengan tajwid yang benar, yakni muttabi'i, sesuai dengan bacaan yang Pak Jalil contohkan nantinya. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan, kita sepakati dulu nih teman-teman kesepakatan belajar kita pada hari ini. Nah, yang pertama, menonton video dari awal hingga akhir, kemudian mencatat hal-hal penting, kemudian fokus saat menyaksikan video, kemudian menonton kembali jika teman-teman belum memahaminya. Oke, hal-hal yang tidak diperkenankan saat teman-teman menyaksikan video adalah men-skip video materi, tidak fokus saat melihat video, mendengarkan video sambil melakukan aktivitas lain, tidak berusaha mencari tahu jika belum paham. Nah teman-teman, semoga Allah mudahkan teman-teman untuk menyepakati kesepakatan belajar kita pada hari ini, agar apa yang kita dapatkan, agar apa yang kita inginkan menjadi berkah dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang yang Pak Jalil tampilkan ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman silahkan dibaca ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Musnad Imam Ahmad. Nah teman-teman, ini adalah hadis Nabi SAW. Nah teman-teman bisa dihafalkan ya. Tapi sepertinya teman-teman sudah menghafal semua nih. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Izzati wal Jalala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar ayat 17. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi Quran Surah Al-Ma'un pada hari ini, hendaknya kita review dulu nih pelajaran kita pekan lalu. Ada yang masih ingat? Nah teman-teman harus ingat dong pelajarannya. Jangan sampai pelajaran itu hanya masuk telinga kanan, kemudian keluar di telinga kiri, berlalu begitu saja, tidak ada pengulangan, sehingga apa yang kita pelajari terkesan sia-sia. Nah untuk itu kita review terlebih dahulu ya teman-teman. Surah At-Tin adalah surah yang benar sekali, surah ke-95. Surah At-Tin terdiri atas, barakallahu fikum, terdiri atas 8 ayat, digolongkan surah Makkiyah. Nah benar sekali, digolongkan surah Makkiyah karena surah yang turun di kota Makkah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah.
Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui dari arti dari setiap ayat atau beberapa kata dari Quran Surah Al-Ma'un. Nah, namun sebelum itu Pak Jalil akan membacakannya terlebih dahulu teman-teman. Nah, Pak Jalil akan membacakan semuanya. Kemudian teman-teman silahkan menyimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman, sekarang Pak Jalil akan membacakan ayatnya kemudian dengan artinya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, di arti lain, apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ayat selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, teman-teman, Pak Jalil akan menjelaskan ya. Di sini dikatakan, kita ditanya nih teman-teman, tahu nggak nih orang-orang yang mendustakan agama itu siapa sih? Nah, yang pertama dialah orang yang menghardik anak yatim. Mereka ini zalim teman-teman terhadap anak yatim. Di antaranya mungkin orang-orang yang mengurus panti asuhan, akan tetapi dia tidak memberikan hak anak yatim teman-teman. Contohnya hak pangannya, mungkin hak berpakaiannya, hak pendidikannya, dan mereka mengambil harta anak yatim tersebut. Itu salah satu dari ciri-ciri orang yang menghardik anak yatim teman-teman. Selanjutnya di ayat ketiga yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Bakhil teman-teman, tidak ingin memberi makan atau tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Padahal kita diperintahkan untuk saling berbagi, untuk saling memberi. Karena apa yang ada pada diri kita itu bisa saja dan ada rezeki dari orang lain teman-teman. Nah, rezeki yang milik kita itu adalah yang sudah kita makan teman-teman. Yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang sudah berlalu, itu adalah rezeki kita teman-teman. Namun adapun yang kita simpan, adapun yang kita pegang saat ini, itu belum tentu milik kita teman-teman. Bisa saja itu milik orang lain, namun melalui kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Fawailul lil musallin. Nah, ini teman-teman pasti bingung kan? Kok orang-orang yang sholat celaka sih? Karena di sini artinya maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang sholat. Orang sholat teman-teman, bayangin, orang yang udah sholat berharap ridho Allah tapi celaka. Bayangin, teman-teman pasti bingung ya. Oke, Pak Jalil akan menjelaskan nih teman-teman.
Maksud dari ayat fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Di ayat selanjutnya dijelaskan teman-teman. Nah, di ayat kelima ya, yakni orang-orang yang lalai dari salatnya, alladzina hum an salatihim sahun. Nah, lalai itu seperti apa sih? Pasti teman-teman bertanya-tanya juga kan? Nah, Bapak telah membaca teman-teman, dan Bapak alhamdulillah telah mempelajari ayat ini ya. Terus di ayat kelima ini tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di antara orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah yang pertama, tidak tepat waktu sholatnya. Jadi harusnya sholat zuhur itu kan tepat waktu. Sudah ada waktunya ketika azan, kemudian qomat, kita sholat. Tidak tepat waktu sholatnya tanpa ada uzur. Ya, maksudnya ada alasan, misalnya kayak sakit. Kalau sakit dia tidak tepat waktu, wajar, mungkin karena kondisinya lagi sakit. Tapi ketika dia lagi bugar, sehat walafiat, akan tetapi dia tidak melakukan sholat dengan tepat waktu, maka ini termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya teman-teman. Ya. Dan orang seperti ini itu di dalam dirinya ya terdapat ciri-ciri kemunafikan teman-teman. Bukan berarti orangnya langsung munafik ya teman-teman, bukan. Akan tetapi ciri-ciri kemunafikan itu sudah ada di dalam diri orang yang menunda-nunda waktu sholatnya, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan bagi orang-orang yang mukmin, itu sudah ditentukan waktunya teman-teman. Jadi ada waktunya. Jadi enggak masa coba teman-teman bayangin, orang waktunya sholat maghrib, teman-teman kamu datang nih ke masjid 2 rakaat gitu, kamu sholat apa 2 rakaat? Saya sholat subuh katanya. Kira-kira dalam kondisi teman-teman tidak sakit, tidak ada hal apapun yang menghalangi, teman-teman sholat subuh di waktu maghrib itu sudah jauh banget, iya kan? Nah itu tidak boleh ya teman-teman, harus sholat tepat waktu ya, karena salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Nah yang kedua teman-teman, yang termasuk orang-orang yang melalaikan sholat adalah orang yang tidak tumak ninah teman-teman. Tumak ninah tahu nggak teman-teman? Tumak ninah itu berhenti sejenak menyempurnakan gerakan sholat teman-teman. Dahulu Nabi SAW pernah menegur seorang sahabatnya, sholat, udah selesai sholat nih, udah siap, dipanggil sahabat itu, sini. Ulangi sholatmu, kata Rasulullah. Diulangi lagi. Dipanggil lagi teman-teman. Ulangi lagi. Ketiga kalinya sampai dia udah mungkin dia udah capek dan juga dia sudah nggak paham kenapa nih kok sholat aku harus diulangi terus nih, kata Rasulullah. Akhirnya dia bertanya teman-teman kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak mampu lagi sholat sebagus dari itu, tolong ajarkan aku apa yang salah. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan orang ini sholat. Ya, dan yang Rasulullah ajarkan adalah tumak ninah teman-teman. Berhenti ketika ruku, ya ruku dengan maksimal. Kemudian dibacakan zikir rukuknya. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada jeda sama sekali teman-teman. Ya, jadi pendapat terkuat ketika jeda itu teman-teman, selama ketika kita membaca zikir sholat itu 1 kali. Contoh ruku nih, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Selama 1 bacaan tadi teman-teman, itu sudah termasuk tumak ninah ya. Maka teman-teman nih hati-hati sholatnya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang melalaikan sholatnya. Allahumma amin. Ya, selanjutnya orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang tidak sesuai sholatnya teman-teman. Sholatnya itu asal-asalan, tidak sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat kita nih harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik tata cara gerakan maupun bacaan sholatnya. Kita lanjut ya teman-teman. Alladzina hum yura'un.
orang-orang yang berbuat riya. Teman-teman tahu riya itu apa? Riya itu adalah ingin dipuji, ingin dilihat ketika kita beramal. Riya termasuk perbuatan bahaya, teman-teman. Bahkan dikategorikan riya ini adalah syirik kecil. Karena apa? Dia beramal tidak mengharap ridha Allah, teman-teman. Dia mengharap ridha manusia. Dia mengharap pujian dari manusia. Pujian dari manusia itu tidak begitu istimewa, sangat tidak istimewa, teman-teman. Pujian Allah lah yang sangat istimewa. Ya, kalau bisa teman-teman, ketika teman-teman beramal sembunyikan. Ya, dalam istilah pepatah tuh, kalau bisa tangan kanan ketika berinfak, tangan kiri ini nggak tahu gitu. Saking hati-hatinya dalam beramal, teman-teman. Kita nggak boleh nih untuk beramal tapi ingin dipuji orang lain. Aku pengen sholat lah 2 rakaat sholat sunnah, biar dilihat aku nih pandai loh sholat sunnah, aku nih soleh loh. Itu nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan hidupku, wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah semata, teman-teman. Kita harus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita mengharap ridho manusia, kita akan menjadi orang-orang yang merugi dan tercela, teman-teman. Bapak doakan nih, semoga kita semua terhindar daripada bahaya perbuatan riya. Allahumma amin. Nah, Bapak tambah sedikit nih, teman-teman. Ya, riya itu ya sangat ini, teman-teman, tipis sekali bisa dirasakan. Maksudnya itu sulit gitu. Jadi ketika teman-teman nih contoh lagi berdialog dengan saudaranya atau siapapun, membahas tentang uang misalnya. Ketika si A bertanya dengan si B, kamu ada uang nggak gitu? Aku tidak ada uang nih, kata dia, misalnya kan. Terus teman yang bertanya dia lagi berbicara, aku ada uang sekian ribu. Kamu kok nggak ada uang? Kamu nggak dikasih uang jajan ya gitu. Mungkin karena dia malu, dia tidak ada uang, sehingga dia pun mengatakan, ternyata sebenarnya saya tadi ada uang, hanya saja saya sudah berinfak tadi di masjid, jadi sekarang saya tidak memiliki uang. Nah, perbuatan seperti ini dinamakan sum'ah, teman-teman. Sum'ah. Beda tipis dengan riya. Dia membanggakan diri, teman-teman, dengan amal yang baru dia lakukan. Kalau bisa disembunyikan ya, teman-teman, amal baiknya. Semoga Allah mudahkan, teman-teman. Kita lanjut ke ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, dari semua ayat tadi, teman-teman, intinya adalah di ayat terakhir ini, teman-teman. Ya, enggan menolong dengan barang yang berguna. Pelit, kikir. Teman-teman jangan pelit ya, jangan kikir. Berilah sesuai dengan kemampuan kita. Kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita miliki, ya. Berikan barang-barang yang berguna, ya. Walaupun barang-barang yang kita berikan itu tidak cantik atau tidak baru, akan tetapi ketika yang kita berikan itu dibutuhkan oleh yang kita beri kepada yang menerimanya, maka itu termasuk barang-barang yang berguna, teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui nih arti dari dari setiap ayat atau beberapa kata dari Quran Surah Al-Maun. Kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Ya. Sekarang kita akan melihat ada mufradat apa aja sih di dalam surah Al-Maun ini. Ya, mufradat itu adalah kosakata, teman-teman. Ya. Dan mufradat itu adalah bahasa Arab. Nah, yang pertama adalah ara'aita. Tahukah kamu? Itu artinya, atau apakah kamu melihat? Ara'aita, apakah kamu melihat? Selanjutnya alladzi yang ad-din, agama.
Yad'u, menghardik. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan. Al-yatimah, anak yatim. Ta'ami, makanan. Fawailun, maka kecelakaanlah. Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Nah teman-teman, Bapak ulangi sekali lagi ya mufradatnya. Ara'aita, tahukah kamu atau apakah kamu melihat? Alladzi, yang. Ad-dini, agama. Yad'u, menghardik. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan. Al-yatimah, anak yatim. Ta'ami, makanan. Fawailun, maka kecelakaanlah. Lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, dari mufradat tadi, Bapak harap teman-teman sudah hafal ya. Teman-teman ini cerdas semua loh. Bapak sudah melihat ya kemampuan kamu semua, termasuk orang-orang yang cerdas. Intinya satu teman-teman, teman-teman harus semangat, jangan pernah putus asa, apalagi malas. Nah, kita lanjut ke intisari atau kandungan surah Al-Ma'un. Ya, yang pertama, surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un terletak pada urutan ke-107 teman-teman. Nah, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Namun surah Al-Ma'un memiliki nama lain teman-teman, yakni At-Takdzib, yang berarti pendustaan. Kenapa diberi nama lain At-Takdzib teman-teman? Karena di dalam Quran surah Al-Ma'un dipaparkan perilaku orang-orang yang mendustakan agama atau orang munafik teman-teman. Nah, surah Al-Ma'un berisi cerita kaum munafik yang riya dalam mengerjakan sholat, menghardik anak yatim, dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, serta tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un tergolong surah Makkiyah. Ciri-ciri surah Makkiyah adalah diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ayat-ayatnya pendek-pendek, berisi tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, dan kisah umat terdahulu. Nah, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Kalau teman-teman belum sempat nyatet, silakan diulang videonya. Nah, kita lanjut kepada dengan tajwid surah Al-Ma'un. Ya, tadi sudah Bapak bacakan dengan tajwid, sekarang Bapak akan bacakan kemudian dijelaskan ya. Nah, yang pertama mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Nah, di pelajaran Quran surah At-Tin, teman-teman juga sudah mempelajari nih apa itu mat tabi'i. Nah, sekarang ada lagi nih. Berarti ini menjadi review buat teman-teman semua. Mat tabi'i itu merupakan salah satu dari bagian atau cabang dari hukum mat. Secara bahasa atau etimologi, mat tabi'i memiliki arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang, dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Nah, kondisi mat tabi'i itu bisa ada 3 kondisi mat tabi'i itu berlaku teman-teman. Yang pertama, ya, huruf berharokat fathah atau bergaris atas bertemu dengan huruf hijaiyah alif yang mati, atau simpelnya begini teman-teman, alif yang mati sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka itu mat tabi'i. Yang kedua, huruf hijaiyah dengan harokat kasroh atau garis bawah bertemu dengan huruf hijaiyah ya mati atau ya sukun. Nah, simpelnya seperti ini teman-teman. Ya sukun atau ya mati sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka itu termasuk mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya, huruf hijaiyah yang berharokat dhammah ya, bertemu dengan huruf waw sukun ya, atau waw mati.
Nah, simpelnya seperti ini teman-teman. Waw sukun atau waw mati sebelumnya ada huruf yang berbaris atau berharokat dhammah, maka itu dibaca 2 harokat panjangnya atau 1 alif, dan itu adalah hukum dari mad tabi'i. Ya, jangan lupa dicatat lagi ya teman-teman. Dicatat, difahami, kemudian diamalkan. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada hukum ikhfa teman-teman. Ini juga teman-teman sudah pelajari di materi sebelumnya Quran Surah At-Tin. Nah, berarti sekarang ini menjadi review untuk teman-teman semuanya. Ikhfa secara bahasa berarti samar teman-teman. Jika ada nun sukun, ya ini apa ya, kondisi yang terjadi. Gimana sih ikhfa itu bisa terjadi ya? Seperti ini. Jika nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin itu yang garis atas teman-teman, an, in, un, nah itu namanya tanwin teman-teman. Diingat ya. Bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa ada 15. Silakan dihafal dan dicatat terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ta, tha, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, vo, fa, ko, ka. Ada 15. Silahkan teman-teman catat. Kalau tidak sempat diulang lagi videonya. Nah teman-teman, Pak Jalil akan menunjukkan bacaan ikhfa dan mad tabi'i. Ya, yang Pak Jalil berikan lingkaran ini adalah mad tabi'i, sedangkan yang persegi 4 berwarna hijau itu adalah bacaan ikhfa. Nah teman-teman, Pak Jalil akan bacakan ya. Teman-teman fokus pada lingkaran dan perseginya. Nah, di ayat pertama dan keempat tidak ada ikhfa-nya ya, teman-teman. Tapi di sini lebih banyak mad tabi'inya. Teman-teman fokus pada lingkaran merah ketika Pak Jalil membaca. Lihat bagaimana sih cara Pak Jalil membaca mad tabi'i itu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah teman-teman, di surah Al-Ma'un hanya terdapat 1 bacaan ikhfa di ayat kelima. Kondisinya adalah nun mati bertemu dengan huruf so. Ya, lafaznya alladzina hum an salatihim sahun, ya. An salatihim sahun. Ingat, di Quran surah Al-Ma'un hanya terdapat 1 bacaan ikhfa di ayat kelima. Nah, sekarang kita sampai di penghujung pelajaran teman-teman. Ya, ini kita akan membahas kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama teman-teman, orang-orang yang mendustakan agama. Ya, ini adalah orang-orang yang mendustakan agama, yakni orang-orang yang mendustakan hari pembalasan teman-teman. Maksudnya orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Dia nggak percaya teman-teman adanya kiamat. Dia nggak percaya teman-teman adanya alam kubur, alam barzakh, adanya hari pembalasan nanti, adanya padang mahsyar. Dia tidak percaya teman-teman. Ya, orang seperti ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua, orang-orang yang tidak menyayangi yatim, anak yatim dan fakir miskin. Nah, orang seperti ini juga termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, teman-teman, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang tidak sholat tepat waktu, orang-orang yang sholat tidak sesuai dengan tuntunannya. Apalagi orang-orang yang sholat hanya ingin dipuji oleh orang lain, tidak mengharap dari Allah. Ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Selanjutnya yang keempat teman-teman, mereka yang ingin dipuji ketika beramal soleh. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang mendustakan agama.
di antara amal soleh tadi adalah sholat. Banyak amal soleh lain teman-teman. Berinfak, bersedekah, membantu teman yang lagi susah, membantu kaum muslimin. Apalagi bertetangga yang baik. Apalagi menghormati orang tua, berbicara yang baik terhadap orang tua, tidak membantah kepada orang tua, mengikuti apa yang diperintahkan orang tua. Itu juga termasuk amal soleh teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Yang kelima, yang keempat, 1, 2, 3, 4. Maaf teman-teman, yang kelima. Ya. Yang kelima, orang-orang yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna, termasuk dari orang-orang yang mendustakan agama teman-teman. Bapak berdoa nih teman-teman. Ya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak hanya untuk teman-teman, tapi untuk diri Bapak juga teman-teman. Kita saling menasihati teman-teman. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menasihatilah dalam kebaikan dan menasihatilah dalam kesabaran. Ya. Pak Jalil juga ini menjadi pelajaran juga buat Pak Jalil, mengingatkan diri Pak Jalil ya, dan juga teman-teman semua. Kita berdoa teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mendustakan agama, dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Allahumma amin. Baik teman-teman, kesimpulan dari hukum tajwid ya, mad tabi'i hanya terjadi pada 3 huruf, yakni huruf alif sebelumnya ada huruf yang sebelumnya ada huruf berbaris fathah atau garis atas, kemudian huruf ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris kasroh atau garis bawah, kemudian waw mati atau waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah ya, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Kemudian ikhfa hanya terjadi apabila nun sukun, nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan 15 huruf ikhfa tadi. Diingat ya. Maka ya 15 huruf ikhfa tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Teman-teman silahkan dicatat ya. Dengan 15 huruf ikhfa tadi yang sudah kita fahami bersama, sudah kita ketahui bersama, maka itu akan dibaca akan dibaca dengan cara samar-samar dan ditahan selama 2 harokat teman-teman. Jadi nggak cuman disentuh aja. Contoh di ayat kelima tadi teman-teman. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu dilamain ya teman-teman. Ya, ditahan selama 2 harokat. Jadi ikhfa-nya itu jelas. Tidak cuman nyentuh. Contoh, alladzina hum an salatihim sahun. Itu kan cuman an salatihim sahun. Akan tetapi dia harus ditahan 2 harokat. Alladzina hum an salatihim sahun. Ditahan, barulah dia kelihatan itu adalah hukum bacaan ikhfa. Baik, kita lanjut. Ternyata sudah selesai nih teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Saking semangatnya nih kita belajar ya teman-teman, sampai Bapak lupa dengan slide terakhirnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah teman-teman, kita telah selesai mempelajari atau membahas Quran Surah At-Tin beserta tajwidnya dan intisarinya. Semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari pada hari ini berkah, dinilai pahala di sisi Allah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya dengan baik, untuk mengamalkannya dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Bapak terakhir buat teman-teman semua dan buat dari Bapak, jangan lupa ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun teman-teman berada, dan jangan lupa lakukan segala sesuatu hanya mengharap ridha dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jangan lupa mengerjakan tantangannya ya teman-teman. Bapak telah menyediakan tantangan yang sangat seru. Nah, bagaimana kita bisa menimbulkan keseruan di tantangan itu teman-teman? Bagaimana? Dengan semangat belajar teman-teman. Hanya dengan semangat belajar, tantangan yang disediakan akan menjadi sangat seru di hati teman-teman.
Nah, terima kasih ya teman-teman. Syukron, jazakumullahu khairan. Terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Wa zadakumullahu ilman nafi'an, dan semoga Allah menambahkan kepada teman-teman semua ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri ya teman-teman dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.